Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Selamat berjumpa kembali kekasih Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Agustus. Kita berada di hari yang ke-16. Artinya kita berada di pertengahan bulan Agustus. Saudara, pagi hari ini kita bersama-sama memasuki ibadah raya kita. Yang mana kita boleh dituntun oleh Tuhan sampai pertengahan bulan Agustus ini dengan keselamatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, saya sekarang berada di dalam gereja dan Bapak Ibu Saudara melihat altar yang ada di belakang saya. Ada sesuatu yang menarik yang sekarang sudah ada di altar gereja kita. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau Tuhan mengizinkan, kita boleh ibadah kembali di gereja. Bapak Ibu akan menikmati suasana gereja yang berbeda. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mulai ibadah kita dengan merenungkan sabda Tuhan. Dengan bersama-sama kita akan membaca firman-Nya yang menjadi dasar ibadah kita, yang kita ambil dari kitab Yeremia 17 yang menjadi pembacaan kita, ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ayat ini begitu familiar karena sering kita dengar. Berharap ayat firman ini benar-benar menjadi rema dan berkat untuk hidup kita di tengah bulan, di bulan Agustus 2020 ini. Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian Saudara, jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menaruh firman itu di dalam hatinya dan dijadikan pedoman hidup setiap hari. Sebelum firman ini kita renungkan bersama-sama, mari kita mengambil waktu teduh, kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Saya akan pimpin Bapak Ibu Saudara untuk memasuki doa firman Tuhan. Mari bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Yang Maha Kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk tuntunan dan pertolonganmu. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Hingga pertengahan bulan, di bulan Agustus 2020, kami masih boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Mari Tuhan, ibadah raya kita pada pagi hari ini, ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkatinya, kiranya Tuhan yang menolongnya. Walaupun ibadah ini masih kami kerjakan di rumah kami masing-masing karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah jemaatmu di GITJ Pailus untuk memberkati setiap pribadi, memberkati setiap kami yang tunduk sujud membangun ibadah pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Engkau yang menerangi setiap hati kami, karena kami akan belajar kebenaran sabdamu. Engkau yang berkata-kata untuk mengajar kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, hari ini bersama-sama kita memberikan tema untuk renungan kita, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, diberkati untuk menjadi berkat. Kekasih Tuhan, pada waktu kita dilahirkan ke dunia ini oleh orang tua kita, oleh ibu kita, melalui orang tua kita. Saudara, apakah yang kita bawa ke dunia ini? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita dengan telanjang,
secara fisik kita tidak membawa apa-apa. Kita tidak membawa harta kekayaan, emas atau uang. Kita juga tidak membawa pangkat. Kita tidak membawa derajat hidup kita. Kita tidak membawa apa-apa. Saudara, tapi apakah benar waktu kita diciptakan Tuhan dan kita terlahir ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa? Saudara, sebenarnya kalau kita renungkan sungguh-sungguh bahwa waktu kita terlahir ke dunia ini, kita membawa misi dan tujuan Allah. Kita masing-masing membawa tujuan Allah dalam hidup kita, yaitu tujuannya adalah untuk memuliakan nama Allah kita. Saudaraku, lalu bagaimana supaya tujuan Allah itu tercapai atas hidup kita? Bagaimana supaya kita itu di dalam hidup kita mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah, kita dilahirkan ke dalam dunia ini? Menurut kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-7, saudara, bahwa supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita membawa tujuan Tuhan melahirkan kita di dunia ini, yaitu dengan cara kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan. Saudara, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kalau kita boleh jujur, sebenarnya kita tidak memiliki kemampuan yang lebih, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan itu kepada Tuhan? Firman Tuhan mengarahkan supaya kita memahami apa maksud mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan hidup yang mengarahkan iman kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu hidup yang kita arahkan mata iman kita kepada Tuhan. Saudara, di dalam ayat 8 di sana digambarkan seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Pohon yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Jadi, saudara, supaya kita itu benar-benar mengandalkan Tuhan, kita mengarahkan mata iman kita kepada Tuhan. Digambarkan dengan merambatkan akar-akar ke batang air. Yang kedua, pada waktu kita mengandalkan Tuhan, saudara, pada waktu kita berharap kepada Tuhan, apa saja yang akan diberikan Tuhan? Pada waktu kita sudah berserah diri mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-8 menyampaikan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang kedua, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang ketiga, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang keempat, daunnya tetap hijau. Yang kelima, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang keenam, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kalau kita melihat gambaran pohon yang seperti ini adalah pohon yang sempurna. Pohon ini tidak kekurangan apa-apa, tidak kekurangan nutrisi. Jadi pohon yang bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Buah inilah saudara-saudara yang menjadi tujuan Allah pada waktu kita dilahirkan. Pada waktu kita menjadi anak-anak Allah,
kita dilahirkan kembali, Tuhan menghendaki kita hidup berbuah bagi Tuhan. Saudara, pada waktu kita hidup berbuah bagi Tuhan, kita sedang menceritakan dan memberitakan pemeliharaan Allah dan kebesarannya atas hidup kita. Mari saudara, dalam hidup ini kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan kembali. Pada waktu kita terlahir, Tuhan memiliki misi dan tujuan atas hidup kita, yaitu supaya hidup kita memuliakan namanya. Andalkan Tuhan dan teruslah berharap kepada Tuhan, maka engkau akan dituntun, engkau akan diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mari saudara, tambatkan tujuan Allah atas hidupmu, dan yakinlah pada waktu engkau berharap dan percaya kepadanya, mengandalkan Tuhan, engkau akan dibuatnya berhasil. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Yang Maha Besar, Engkau andalan hidup kami, Engkau sumber pengharapan kami. Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Dalam ibadah raya ini, ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali di tengah-tengah keberadaan kami, di tengah-tengah ragam kesulitan kehidupan. Tuhan mengingatkan kami supaya kami hidup diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan, supaya hidup kami diberkati, sehingga hidup yang diberkati itu selanjutnya mengalir aliran-aliran berkat terhadap sesama kami. Hal itulah yang menjadikan hidup kami berbuah-buah, dan buah-buah itu akan berasa manis. Mari Roh Kudus Engkau berkarya, Engkau tolong setiap jemaat-Mu di dalam menghadapi setiap kehidupan, supaya apapun yang terjadi selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Diberkati segenap penatua diaken, diberkati setiap majelis dan pengurusnya, supaya pelayanan hidup mereka dipakai oleh Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang manis. Diberkati seluruh jemaat, diberkati hidup rumah tangga mereka, keharmonisan kebahagiaan, diberkati pekerjaan mereka, diberkati kehidupan anak-anak mereka dengan masa depan sebagai yang Tuhan janjikan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah orang-orang yang bersama-sama dengan kami melayani Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Orang-orang yang memberikan hartanya, kemampuannya, memberikan tenaganya untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sisipkan doa kami untuk keberadaan bangsa negara kami. Diberkatilah para pemimpin negeri kami, diberkatilah pemimpin kota kami, diberkatilah di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan. Terlebih di dalam mereka menghadapi penyebaran COVID-19 dan harus menyelesaikannya dengan baik. Karena tuntutan demi tuntutan di tengah-tengah masyarakat semakin berat. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu menjadi nyata untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, mari Engkau tolong kami, supaya di dalam kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami bisa beradaptasi dengan situasi yang benar-benar baru, supaya terlihat tangguh bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, karena kami percaya dan berharap kepada Tuhan. Ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seruan doa, permohonan, ucapan syukur kami pagi hari ini. Kekasih Tuhan, arahkan mata iman saudara dan terimalah berkat-Nya.
kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang yang kedua. Maranatha, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Baik saudara, sampai bertemu kembali dalam acara ibadah minggu yang akan datang. Shalom.